Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehamilan dalam Al-Quran dan harapan memiliki keturunan. Memiliki seorang anak adalah impian banyak orang, khususnya wanita. Memiliki anak merupakan sebuah proses panjang yang diawali dengan akad pernikahan, kemudian kehamilan, lalu melahirkan. Usia kehamilan wanita hingga melahirkan minimal terjadi selama 6 bulan dan biasanya hingga 9 bulan. Menurut ilmu kedokteran, ada beberapa wanita yang tidak mungkin mengalami kehamilan lagi. Di antaranya adalah wanita yang sudah putus haidnya atau menopause. Masa menopause biasanya terjadi pada usia kurang lebih 50 tahun. Ketidakseimbangan hormon membuat ovarium tidak melepaskan sel telur, sehingga haid berhenti total dan tidak dapat mengalami kehamilan lagi. Kehamilan pada wanita juga tidak mungkin terjadi tanpa adanya pembuahan. Pembuahan adalah proses bertemunya sel sperma dari pria dengan sel telur wanita. Artinya kehamilan biasanya disebabkan oleh hubungan seksual antara laki-laki dan wanita. Kehamilan juga sangat sulit terjadi bagi wanita atau laki-laki yang mengalami kemandulan. Mandul adalah gangguan kesuburan yang terjadi pada seorang laki-laki atau wanita yang disebabkan oleh banyak hal, mulai dari gaya hidup yang tidak sehat atau karena penyakit tertentu. Namun Al-Quran memiliki kisah kehamilan yang berbeda-beda dengan keadaan-keadaan yang berkenaan dengan kehamilan di atas. Paling tidak ada 3 kisah menakjubkan dan mengagetkan tentang kehamilan yang secara akal tidak mungkin terjadi. Ada kisah kehamilan wanita yang sudah menopause, yaitu istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah. Ada kisah kehamilan wanita yang sebenarnya mengalami kemandulan, yakni istri Nabi Zakaria yang bernama Hanan. Adapun yang ketiga adalah kisah kehamilan Sayyidah Maryam yang tidak pernah menikah dan belum disentuh oleh seorang laki-laki. Kisah kehamilan dan akan hadirnya anak dari istri Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 51 sampai 56 dan surat Hud ayat 69 sampai 73. Kisah kehamilan dan akan lahirnya anak dari pasangan Nabi Ibrahim dan Sarah menjadi kabar gembira sekaligus mengagetkan. Allah mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim ketika menerima kabar tersebut berkata, dia atau Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku? Padahal usiaku telah lanjut. Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Surah Al-Hijr ayat 54. Lalu malaikat yang datang memberi kabar tersebut menjawab. Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar.
maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Surah Al-Hijr ayat 55. Istri Nabi Ibrahim juga menampakkan keheranannya akan berita tersebut. Tepatnya dikisahkan dalam surat Hud ayat 72 dan 73 yang berbunyi, dia, istri Nabi Ibrahim berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Kisah kehamilan selanjutnya adalah kisah kehamilan istri Nabi Zakaria bernama Hanan yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Maryam. Saat dikabarkan oleh Allah bahwa Nabi Zakaria akan memiliki seorang anak laki-laki, maka dia merasa kaget karena dia sendiri sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul. Kisah ini sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 7-8. Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengutip ungkapan Ibnu Abbas bahwa istri Nabi Zakaria sejak awal memang tidak pernah memiliki anak, sehingga dia disebut oleh Nabi Zakaria dengan ungkapan Imro'ati Akiron. Keheranan mereka akan hadirnya seorang anak disebabkan kemandulan. Beda halnya dengan Nabi Ibrahim dan istrinya. Keheranan mereka bukan karena kemandulan, tapi karena usia yang sudah sama-sama tua. Karena sebelumnya mereka telah memiliki anak yang bernama Nabi Ismail. Selain dua kisah kehamilan di atas, ada lagi kisah kehamilan yang sangat tidak masuk akal, yaitu kehamilan Sayyidah Maryam. Bagaimana dia tidak heran akan lahirnya seorang anak dari dirinya, padahal dirinya tidak memiliki suami. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran surat Maryam pada ayat 19-21. Dikisahkan sebagai berikut. Dia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci." Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Dia, Jibril, berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Dari tiga kisah kehamilan di atas yang diabadikan dalam Al-Quran, kita dapat mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun kehamilan wanita-wanita dalam kisah di atas secara akal tidak mungkin, secara medis sulit terjadi, namun ketika Allah telah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah. Kisah-kisah tersebut juga bisa menjadi motivasi bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, meskipun sudah diputuskan mandul atau tidak kunjung hamil. Maka selain ikhtiar maksimal, harus banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertawakal. Barangkali keajaiban-keajaiban kehamilan yang terjadi kepada tiga wanita sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran juga bisa terjadi kepada wanita lain. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariyah soleh.
Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.